Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bil khusus para asatid, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Akbar yang kita cintai ini, serta Bapak Ibu yang ikut pada kajian ini, baik yang ada di masjid maupun yang ada di alamil ghaib, ya, ada di online. Mudah-mudahan insyaallah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semua alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga atas ridhonya pada pagi hari ini setelah kita sholat subuh berjamaah, kita niatkan untuk i'tikaf di masjid, kemudian bersilaturahim dan kemudian talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa lapangkan rezeki kita dan panjangkan umur kita, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menempatkan kita di jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada pagi hari ini insyaallah yaitu pembahasan dan pengkajian kitab Nasaihul Ibad karya Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, wafat 1314 Hijriah, yang merupakan syarah dari kitab Munabihat al-Isti'adad di Ilmu Ma'ad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat 852 Hijriah. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas satu atau dua maqalah. Keduanya perkataan daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu. Seperti biasa kita bacakan teks perkataan beliau, kemudian selanjutnya kita syarahkan, kita jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah, an Aliyin radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu annahu qala man jama'a sittata khisalin lam yada' lil jannati matlaban wala 'anil nari mahraban. Awwaluha 'arafa Allah ta'ala fa ata'ah, wa 'arafa asy-syaitana fa 'asah, wa 'arafa al-akhirata fa talabaha, wa 'arafa ad-dunya fa rafadaha, wa 'arafa al-haqqa fattaba'a, wa 'arafa al-batila fajtanabah. Itu perkataan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, an Aliyin radhiyallahu an, dari Ali semoga Allah meridhoinya, wa karramallahu wajhahu, ini satu doa tersendiri yang disematkan khusus untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Jadi selain radhiyallahu an, juga ulama menambah dengan doa karramallahu wajhahu, semoga Allah memuliakan beliau, sosok pribadinya.
Annahu qala, sesungguhnya beliau telah berkata, man jama'a sittata khisalin, barang siapa yang mengumpulkan atau menghimpunkan sittata khisalin, 6 sifat baik, 6 sifat terpuji atau 6 hal yang terpuji, lam yada' lil jannati matlaban, maka dia tidak lagi meninggalkan satu jalan menuju surga. Artinya dia sudah mendapatkan jalan-jalan menuju ke surga. Wala 'anin nari mahraban, dan dia tidak menutup satu pintu pun menuju ke neraka. Artinya seluruh pintu-pintu ke neraka sudah ditutupnya. Maka kata Al-Imam Nawawi, ai hadhihi sitta, yang 6 ini maksudnya adalah mafatihul jannah, dikatakan sebagai kunci-kunci sorga, kunci-kunci pembuka sorga. Wa maghalikun nar, sekaligus sebagai gembok-gembok penutup neraka. Jadi dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa yang dimaksud 6 hal terpuji, 6 hal yang baik oleh Al-Imam Nawawi, yaitu sebagai pertama pintu-pintu pembuka surga dan pintu-pintu atau gembok-gembok penutup neraka. Kunci untuk kita buka, gembok untuk menutup. Yang pertama, arafallaha ta'ala fa'ata'ahu. Arafallaha, dia ma'rifah kepada Allah, dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Nawawi, bi annahu khaliquhu, bahwa dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama sebagai khaliquhu. Ini perkenalan pertama, ma'rifatullah pertama yang harus dipahami oleh seorang hamba. Siapa yang menciptakan kamu? Yang menciptakan saya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang belum mengenal siapa yang menciptakannya. Maka kata beliau, annahu khaliquhu, bahwa Allah adalah sang pencipta, al-khaliq, yang menciptakan. Wa raziquhu, yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang memberikan rezeki. Allah sebagai sang pemberi rezeki. Jadi semua rezeki yang kita dapatkan dengan berbagai macam jalurnya, kedatangannya, cara-caranya, semuanya hakikatnya adalah pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena banyak orang juga belum paham siapa yang memberikan rezeki, maka siapa yang memberikan rezeki kepada kita, yang memberikan rezeki kepada kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rezeki itu ada rezeki berupa materi, uang, harta dan sebagainya, ada rezeki berupa fisik, kesehatan dan sebagainya, ada rezeki berupa keberadaan secara sosial, kita bisa diterima secara sosial, bisa bersosialisasi, bergaul, itu juga rezeki. Ada juga rezeki berupa ketenangan jiwa, ada juga rezeki berupa kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua adalah rezeki, dan yang memberikan itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia Raziq, dia adalah yang maha memberikan rezeki. Kadang-kadang juga disebutkan sebagai Ar-Razzaq. Maka kalau Abdur Razzaq, hamba Allah
yang maha memberikan rezeki. Kalau Abdul Khaliq, hamba Allah yang maha menciptakan. Maka kalau manusia tidak boleh dinamakan sebagai Razzaq atau Ar-Razzaq pakai alif lam, tidak boleh. Atau Ar-Rahman, itu nama Allah. Tapi harus dipakai Abdur Rahman, Abdullah, Abdur Razzaq, Abdul Khaliq dan sebagainya. Kemudian berikutnya wa muhyihi, yang harus juga diketahui, difahami dan dimakrifahi tentang Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa Dia muhyihi, yang menghidupkannya. Karena banyak orang belum paham, belum tahu siapa yang menghidupkannya. Maka siapa yang menghidupkan kita? Yang menghidupkan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang menghidupkan kita. Kemudian wa mumituhu, dialah Allah yang mematikan. Dia yang menghidupkan, dia pula yang mematikan. Menghidupkan siapa yang dikehendakinya dan mematikan siapa yang dikehendakinya. Dan kita semuanya sekarang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada saatnya nanti kita semuanya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian hanyalah persoalan waktu. Kita semua adalah sebenarnya sedang ngantri, sedang menunggu jadwal kematian kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, setelah dimakrifah Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah dia memahami tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, paling tidak pada 4 sifatnya tadi, maka fa'ata'ahu, maka dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau ada yang memberikan kebaikan kepada kita, kita akan respect kepada orang itu. Ada orang membantu kita, kita akan hormat kepada orang itu. Kita berterima kasih kepada orang itu. Padahal hanyalah perantara. Sebetulnya yang memberikan kita semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kepada orang saja kita respect, kepada orang saja kita hormat, kita berterima kasih, maka bagaimana dengan yang maha memberikan? Bahkan sumber seluruh pemberian, seluruh rezeki, bahkan kehidupan dan kematian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pastilah kita harus taat kepadanya. Fa'ata'ahu, dia harus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Nawawi, ay fawafaqahu fi awamirihi, maka dia harus sesuai dengan perintah-perintahnya. Tidak boleh menyalahi perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau disuruh dia nurut, itu namanya taat. Kalau dilarang, gimana? Dilarang dia tidak melanggar, itu namanya ketaatan. Mengikuti perintah dan menjauhi larangan. Itu kunci surga yang pertama, sekaligus gembok penutup neraka yang pertama. Makanya kita harus banyak belajar ya, dan banyak merenung ya, berpikir tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kunci yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib adalah wa arafa asyaitana fa'asahu. Dia mengenal syaitan. Syaitan. Ya. Bi annahu aduhu, bahwa syaitan itu adalah musuhnya. Bahwa syaitan itu adalah musuhnya. Jadi perkenalan yang paling penting bagi kita terhadap syaitan adalah kita mengenal dia sebagai musuh kita. Allah ingatkan dalam Al-Quran, fattakhiduhu aduwan. Kalau dia musuh, maka jadikan dia sebagai musuh. Jangan musuh dijadikan teman, teman dijadikan musuh. Ya. Kalau dia
Maka kalau kita sudah mengenal syaitan sebagai musuh, fattakhidhuhu aduwan, jadikan dia sebagai musuh. Maka bukan mengenal syaitan itu dengan mengenal nama-namanya, apalagi nama-nama buatan kita sendiri. Ya, kita kan yang dimunculkan syaitan itu divisualisasikan kan, dengan nama-namanya, istilah-istilahnya. Lalu apa yang tertanam dalam diri kita? Ketakutan, ya, seram. Ya, sebetulnya bukan itu. Makrifah kita kepada syaitan adalah mengenal dia sebagai musuh kita. Karena dia yang menggoda kita, dialah yang menyesatkan kita, menjerumuskan kita manusia. Bahkan kakek dan nenek moyang kita terjerumuskan dan akhirnya diusir dari surga gara-gara godaan siapa? Godaan syaitan. Ya. Godaan syaitan. Maka fa'arafa asy-syaitana, dia mengenal syaitan bi annahu aduhu, bahwa syaitan itu adalah musuhnya. Lalu setelah dia mengenal sebagai musuhnya, fa'asahu, maka dia tidak nurut kepada syaitan. Dia tidak taat kepada syaitan. Dia maksiat kepada syaitan. Maksudnya tidak nurut kepada syaitan. Ay khalafa amrahu, dia harus menyalahi perintah syaitan. Bahkan ajaran-ajaran syaitan. Ya, dalam Al-Qur'an disebutkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ini luar biasa. Ya, coba kita lihat perbandingan di surat, kata ulama, di surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri naffatsati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada satu sifat Allah, nama Allah, untuk 3 atau 4 kejahatan. Ya. Sedangkan di surat An-Nas kita berlindung kepada 3 sifat Allah untuk 1 kejahatan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin min syarril waswasil khannas. Untuk bisa melawan godaan bisikan-bisikan setan, maka kita harus berlindung kepada 3 sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini memerlukan porsi tersendiri, ma'rifatus syaitan, pengenalan terhadap syaitan, dan tujuannya agar kita bisa menjauhi dan tidak menurut kepada ajaran-ajaran syaitan. Ada orang berperilaku syaitan. Ya, orang-orang seperti di Yahudi, ya, Zionis, itu sebetulnya sudah syaitan. Bahkan mungkin syaitan juga sudah kalah dari mereka, kebiadabannya, kejahatannya. Saya kira syaitan pun tidak melakukan itu. Ya, kalau syaitan kan cuma membisikkan saja. Tapi mereka bukan hanya membisikkan, membantai, menyembeli, menghabiskan. Ya, bahkan rencana mereka adalah menghapuskan, ya, bangsa Palestina. Dan kalau mereka sudah berhasil menghancurkan Al-Aqsa, ya, dan sekelilingnya sebagai tanah para anbiya, tanah Rasul, tempat Isra Mi'raj Nabi, ya, tempat para ulama, di sanalah paling banyak Nabi diturunkan. Di sanalah paling banyak ulama yang pernah hidup. Ya. Maka kalau mereka sudah berhasil menghancurkan dan menguasai Palestina dan sekitarnya, maka kemudian dia akan tidak ada jaminan bahwa kemudian dia akan masuk di Madinah dan kota Makkah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Itulah sebabnya pentingnya kita umat Islam ini memiliki kepedulian. Ya, salah satu makna dari arafas syaitan ini arafal yahud. Karena Yahudi ini syaitan manusia, minal jinnati wan nas. Oleh karena itu insyaallah besok, ya, yang tidak ada uzur
kita hadir untuk memberikan munasarah ya besar-besaran di Monas. Mudah-mudahan insya Allah Allah catat sebagai bagian dari kepedulian kita. Kita tidak bisa memberikan apa-apa. Kita tidak bisa ke sana berperang dan memang tidak mungkin gitu kan. Ya ke sana kita mau ngapain? Saya mau ke Gaza gitu. Mau ke Gaza ngapain gitu kan. Ya orang-orang Gaza aja mau keluar, tentara Gaza cukup untuk menghadapi mereka. Tetapi karena mereka licik, mereka curang, mereka bukan memerangi tentara ya orang-orang Gaza, orang-orang Palestina, tapi menghancurkan orang-orang tidak berdosa. Rumah-rumah dibom, rumah sakit dibom, orang tua, perempuan, anak kecil yang dibom. Sedangkan tentara mereka ketakutan kepada tentara orang-orang Palestina. Maka insya Allah besok kita hadir ya. Siap? Insya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari bentuk kepedulian kita, keberpihakan kita kepada saudara-saudara kita di Palestina, terutama di Gaza. Malam yahtamma bi amril muslimin, barang siapa yang tidak peduli dengan perkara urusan orang-orang beriman, falaisa minhum, maka dia bukan dari golongan mereka. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, kunci surga yang ketiga adalah wa'arafal akhirata fatalabaha. Dia mengenal akhirat. Jadi perlu kita kenal akhirat. Bi annaha darul baqa, bahwa sesungguhnya akhirat adalah negeri kekekalan, kampung keabadian. Itulah kampung kita yang sesungguhnya. Karena banyak orang lupa, tidak paham, dikiranya dunia ini adalah sudah terakhir. Ya tidak sedikit manusia, bahkan dari kalangan orang Islam, yang mengatakan setelah kematian tidak ada lagi kehidupan selanjutnya. Padahal akhirat, kematian adalah permulaan dari kehidupan akhirat. Jadi kalau orang mati, berarti dia sedang memasuki fase pertama dari kehidupan keabadian. Namanya alam barzakh. Maka ini juga harus kita kenal. Jangan kita cuma mengenal dunia saja. Kita harus juga ma'rifah kepada akhirat. Ya. Bi annaha darul baqa, bahwa akhirat itu adalah negeri kekal, rumah abadi. Di dunia tidak ada yang abadi. Nah, kemudian fatalabaha, lalu dia mencarinya. Kalau kita sudah kenal tentang akhirat, bahwa itulah rumah asli kita, rumah keabadian kita, maka kita mencarinya. Apa maksud dari mencarinya? Kata Imam Nawawi, bisti'dadiz zadilaha, dengan memperbanyak bekal untuk menuju ke akhirat. Seperti kalau kita mau menuju ke suatu tempat, maka kita harus mempersiapkan perbekalan, betul? Ya. Dan perbekalan itu disesuaikan dengan tujuan kita. Mau ngapain kita? Mau kemana kita? Mau kemana? Apa tujuan kita? Lalu disesuaikan bekalnya apa. Kalau ibu-ibu ke pasar bawa apa? Nah, tahu kan? Kalau mau ke pasar, mau belanja kan, tujuannya belanja, maka bawa duit. Jangan bawa golok. Ya. Tapi kalau kita mau berperang, bawa apa? Bawa apa? Nah, tergantung musuh yang kita hadapi. Kalau musuhnya akar, maka yang dibawa kapak. Kalau yang musuhnya pohon-pohon kecil, bawa golok. Kalau musuh yang kita hadapi kumis, apa yang dibawa? Senjatanya apa? Silet. Jangan yang dihadapi kumis, bawanya golok, somplak bibirnya.
Maka seperti itu juga, nah kita mau ke akhirat, apa yang dibutuhkan di akhirat? Amal soleh, ibadah. Ya, maka itu yang harus kita perbanyak dan persiapkan. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat kata Ali bin Abi Thalib, wa arafat dunya farafadaha. Ma'rifah yang keempat sebagai kunci surga yang keempat adalah arafat dunya, mengenal dunia. Kalau dunia rasa-rasanya kita sudah kenal amat ya. Ya, kalau bicara dunia kita sudah khatam banget. Tetapi apa yang kita kenal dari dunia? Yang mestinya kita kenal dari dunia, kata Imam Nawawi, bi annaha faniyatun. Pertama, bahwa sesungguhnya dunia pasti akan hilang dan binasa. Apa yang kita miliki pada saatnya nanti semua akan kita tinggalkan dan akan binasa. Tidak ada yang kekal. Wa annaha, yang kedua, bahwa dunia ini darul mamar, tempat persinggahan, transit, stasiun. Kayak kita lewat di bis itu ada halte bis. Ya, sebentar saja. Jadi dunia ini yang harus kita kenal pertama, ya di antaranya tentunya pertama bahwa dia faniyah. Dia akan hancur. Dia akan binasa. Dunia ini akan binasa. Dan yang kedua, dunia ini sebagai tempat lewat saja, numpang lewat saja. Hidup kita ternyata singkat sekali hidup di dunia ini. Ya. Rata-rata kata Nabi baina sittina wa sab'in. Masya Allah. Tahu-tahu kita sudah tua. Yang kemarin masih anak kecil, sekarang sudah punya anak kecil. Sudah ya, tiba-tiba sudah bercucu, tiba-tiba sudah putih rambutnya, tiba-tiba sudah sakit-sakitan, dan tiba-tiba saudara-saudara kita sebagian sudah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mereka mudah-mudahan husnul khotimah, semoga Allah terima amal solehnya dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian setelah dia mengenal dunia, bahwa dunia adalah akan binasa dan sebagai tempat lewat, farafadaha, maka dia menolaknya. Apa maksudnya ini? Maksudnya tarakaha, dia tinggalkan, dan pasti ditinggalkan kan? Kalaupun kita tidak tinggalkan dunia, dunia akan meninggalkan kita, atau kita meninggalkan dia. Walam ya'khudh minha, dan dia tidak mengambil dari dunia illa kecuali bi qadari zadihi lil akhirah, sesuai dengan kadar yang akan dibawa sebagai bekal menuju akhirat. Ya. Ada orang mengatakan harta tidak dibawa mati. Kata dia tidak benar. Harta bisa dibawa mati. Bagaimana caranya? Kita pakai untuk beramal. Hartanya tidak dibawa mati, tapi manfaat harta itu kita bawa mati. Begitu juga ilmu. Ilmu kita tidak dibawa mati, tapi manfaat ilmunya akan kita bawa mati. Masjid yang kita bangun ini tidak dibawa mati, tapi amal kita makmurkan masjid ini, kita bangun masjid ini, itu yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keberapa? Yang kelima. Ada yang bilang, awah terserah, kata yang mau kelima mau kena. Yang kelima, wa arafal haqqa fattaba'ah. Ma'rifah yang kelima yang harus kita pahami juga sebagai salah satu kunci surga, kata Ali bin Abi Thalib, adalah ma'rifatul haqq. Kita harus tahu tentang hak. Makanya kita minta kepada Allah, kalau kita ba'da salat, salah satu doa yang kita mohonkan kepada Allah apa? Allahumma arinal haqqo haqqon. Ya Allah, perlihatkan kepada kami hak sebagai hak, kebenaran sebagai kebenaran. Warzuqna
warzuqna ittiba'ah, dan berikan kami kemampuan untuk bisa mengikuti kebenaran tersebut. Nah, jadi wa arafal haqqa, dia mengenal hak. Kata Imam Nawawi, as-shawab minal ahkam, di antaranya kebenaran-kebenaran dari hukum-hukum, hukum halal haram, itu harus kita pelajari, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kemudian fattaba'ahu, maka dia ikuti. Sebagaimana doa kita kan, arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya, di sini kata Imam Nawawi, wa amilahu, dan dia amalkan. Kalau itu kebenaran dan saatnya kita amalkan, maka kita amalkan. Itulah bentuk daripada berikan kami kemampuan untuk mengikuti kebenaran tersebut. Kemudian yang keenam, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kunci surga yang keenam adalah wa arafal batila fajtanabahu, dia ma'rifah, dia mengetahui yang namanya al-batil, kemudian setelah itu dia hindari, dia jauhi. Sebagaimana doa kita yang kedua lanjutannya, wa arinal batila batilan, ya Allah, perlihatkan kepada kami kebatilan sebagai sebuah kebatilan, warzuqna jitinaba, dan berikan kami kemampuan untuk bisa menjauhi kebatilan tersebut. Karena banyak orang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hak dilihat sebagai batil atau batil dilihat sebagai hak. Atau ujian selainnya, tahu tentang hak tapi tidak diikuti, tahu tentang batil tapi tidak dihindari. Itu juga ujian. Maka kita mintanya diperlihatkan kepada kita hak sebagai hak dan diberikan kemampuan untuk mengikutinya, dan diperlihatkan kepada kita kebatilan sebagai kebatilan dan diberikan kemampuan untuk menghindarinya. Mudah-mudahan kita bisa memiliki 6 pintu surga ini sekaligus sebagai penutup daripada pintu-pintu neraka. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya kita masuk di maqalah yang kedua. Lanjut. Qala Aliyun karramallahu wajhahu, an-ni'amu sittatu asya, al-Islam wal Quran wa Muhammadun Rasulullah wal afiyah was sitru wal ghina 'anil nas. Itu teks perkataan dari Ali bin Abi Thalib yang kedua ini. Mari kita jelaskan. Qala Aliyun karramallahu wajhahu, berkata Ali ibn Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya dan Allah muliakannya. An-ni'amu sittatu asya, kenikmatan-kenikmatan yang paling tinggi nilainya ada 6. Jadi ini berdasarkan menurut Ali bin Abi Thalib, dari sekian banyak nikmat yang kita dapatkan dalam hidup ini, inilah 6 nikmat terbesar. Apa saja? Yang pertama kata beliau, al-Islam. Islam. Kita beragama Islam ini nikmat terbesar. Nikmat iman, nikmat ketakwaan, dan tentu segala isi daripada Islam itu kenikmatan yang paling tinggi, Bayangkan kalau kita tidak mendapatkan Islam ini, dan bayangkan seandainya tidak ada agama dalam kehidupan ini, maka manusia hidup mungkin lebih jahat daripada binatang. Kalau binatang ini masih dibatasi oleh insting dan fitrah kehewanannya. Tapi kalau manusia ini, kalau jahat sekali.
Kalau dalam Al-Quran itu disebutkan orang Arab ini kalau kafir, dia menjadi makhluk yang paling jahat. Seperti Yahudi. Makanya kenapa Yahudi minimal 17 kali sehari semalam kita mengutuknya. Kalau kita baca Al-Fatihah, apa yang kita katakan? Ghairil maghdubi alaihim. Al-maghdubi alaihim itu siapa? Yahudi. 17 kali kita kutuk setiap hari, tapi pikirannya, ajarannya kita ikutin, diikuti sebagian manusia. Produk-produk yang mereka buat kita beli. Ini kesalahan fatal kita umat Islam. Apalagi sekarang dunia Arab nih diam semua bungkam. Ya, Masya Allah, meskipun masyarakat dunia sebetulnya 90% masyarakat dunia ini pro kepada Palestina. Arab juga sebetulnya pada umumnya mereka mendukung perjuangan di Palestina. Tapi yang rusak ini para pemimpin-pemimpinnya. Sudah digerogoti oleh Yahudi semuanya. Makanya mereka tidak berani, ya. Padahal Israel ini kecil. Ya, bahkan ada ustadz mengatakan kita umat Islam ini atau bangsa-bangsa Arab kalau kompak ke Israel meludah saja, tidak usah berperang, meludah saja ke semua ke situ, atau semua ramai-ramai kencing, itu Israel tenggelam. Tapi tidak ada yang berani. Ini karena sudah dikooptasi semua oleh para pemikiran-pemikiran orang-orang Yahudi. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita adalah nikmat kita beragama Islam. Alhamdulillah. Ya, ini nikmat terbesar. Nah, cuma kadang-kadang ini banyak di antara kita orang Islam yang tidak merasakan sebagai nikmat. Dikiranya warisan orang tua. Padahal nikmat terbesar nih. Alhamdulillah. Dan kita belum pernah ada kita mendapatkan orang lagi tasyakuran. Dalam rangka apa? Dalam rangka saya beragama Islam. Ya. Tidak pernah ya. Padahal mestinya kalau kita mau tasyakuran nih, apa temanya nih? Kenapa tasyakuran? Karena sampai sekarang masih istiqomah dengan Islam. Alhamdulillah. Yang kedua kata beliau, nikmat terbesar yang kedua kata Ali bin Abi Thalib adalah wal Quran. Quran ini di dunia sebagai syifa, obat, di akhirat sebagai pemberi syafaat. Dua-duanya syifa dan syafaat. Ya. As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani li sahibihima yaumal qiyamah. Puasa dan Quran akan memberikan syafaat kepada sahabatnya di akhirat kelak. Ini nikmat luar biasa. Dari Al-Quran kita mengenal Allah, kita ma'rifatul Rasul, ma'rifatul Haq. Kita tahu bahwa ada makhluk Allah yang namanya Yahudi. Itu kita tahu dari Al-Quran. Lalu kita kutuk dalam Al-Quran. Kenapa harus diulang-ulang? Agar kita ingat terus. Cuma masalahnya kita baca Quran tapi tidak dipahami. Ya. Mestinya setiap kita sholat, makanya makmum di belakang, kalau imam baca Al-Fatihah harus didengarkan. Tadi imam baca apa? Al-Fatihah. Ya iyalah. Yang susah diingat, apa surat yang dibaca imam? Tadi imam baca surat apa pertama? Ya, wasyamsi katanya. Udah lain kan? Al-Lail wasyamsi. Rakaat kedua apa? Wadduha. Berarti salatnya khusyuk tadi. Alhamdulillah. Jadi nikmat Al-Quran. Makanya yang belum bisa baca Al-Quran, mumpung kita masih hidup, segera belajar Al-Quran. Karena di akhirat kelak, kata Nabi, posisi kita di surga kalau masuk surga, itu ditentukan oleh bacaan Al-Quran. Ya. Jadi, di mana tempatnya nanti di surga? Ditempatkan berdasarkan apa yang dibaca dan dihafalkan selama di dunia. Jadi mumpung kita masih ada waktu, segera
belajar. Kalau perlu kursus. Ya. Masa bahasa Inggris kursus, memasak kursus, masa baca Quran tidak mau kursus? Kursus menjahit ada kan? Kursus tata boga, ya. Kursus kuliner, ya ada. Masa kursus Al-Quran kita tidak berani? Insya Allah. Kemudian nikmat yang ketiga dari nikmat yang terbesar dalam hidup ini, kata Ali bin Abi Thalib, adalah wa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, ya, ini nikmat terbesar. Karena gara-gara Nabi kita mengenal Allah, kita mengenal akhirat, kita mengenal kebenaran. Betul? Kita mengenal Al-Quran, kita mengenal musuh-musuh kita mengenal siapa orang yang harus kita cintai, siapa pihak yang harus kita benci. Itu dari Nabi itu. Maka tidak seberapa kalau kita hanya sekali setahun mengingat kelahirannya. Beliau sendiri mengajarkan pada kita setiap hari Senin beliau mengingat hari kelahirannya. Jadi sebetulnya maulid itu sudah dilakukan Nabi sendiri. Ya. Kenapa Nabi berpuasa pada hari Senin? Kata Nabi, "Zaka yaumu wulidtu fi." Karena hari itu aku dilahirkan. Beliau bicara langsung dengan maulid. Pada hari itu maulidku. Jadi maulid dilakukan oleh Nabi. Cuma caranya beda-beda. Kalau Nabi berpuasa, nah kita kata Al-Imam Suyuti, kalau melakukan maulid itu harus ada 5 hal isinya. Sebagai rasa syukur kita kepada nikmat baginda Rasulullah SAW. Apa kata Suyuti? Yang pertama, maulid harus ada bacaan Al-Quran. Yang kedua, harus ada pembacaan sirah nabawiyah, sejarah tentang Rasulullah. Yang ketiga, ada dihadiri banyak orang, ada silaturahim. Yang keempat, ada tausiah, mengingatkan umat tentang halal haram, tentang hak batil, tentang akhirat, tentang kematian. Dan yang kelima, maulid harus ada isinya berupa sedekah. Harus ada makan-makan. Jangan maulid kalau tidak ada makan minum. Hari ini kita kayaknya belum maulid karena belum ada makanan. Insya Allah setelah ini kita maulid di luar, maulidnya di luar ya. Oleh karena itu kata Imam Nawawi, wayam bagilana, untuk selalu mengingat nih 3 nikmat pertama tadi, Islam, Al-Quran dan Muhammad Rasulullah. Wayam bagilana, seyogianya lah bagi kita. Yang begini seyogianya, tapi yogia melulu ya. Ya. Kok bukan solo gitu. Dan seyogianya lah bagi kita an naqula kulla yaumin, untuk mengatakan setiap hari, raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuhan, sebagai Rabb. Wabil islami dinan, aku ridho Islam sebagai agama. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah, dan aku ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Wabil Qur'ani hukman wa imaman, dan aku ridho Al-Quran sebagai pemimpin, sebagai sumber hukum, dan sebagai imam, sebagai pemimpin. Ini harus kita sering ulang-ulang ya. Di sini kata Imam Nawawi kulla yaumin. Karena itu mari kita baca sama-sama ya. Saya baca kemudian Bapak Ibu ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulan wabil Qur'ani hukman wa imaman. Sudah hafal? Sekali lagi. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulan wabil Qur'ani hukman wa imama. Yang rada sulit wabil Qur'ani
hukman wa imama. Kalau 3 awal biasanya rata-rata sudah hafal. Jadi PR-nya ditambah wabil Qur'ani hukman wa imama. Insya Allah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling besar pertama Islam, yang kedua Al-Qur'an, yang ketiga Nabi Muhammad, yang keempat kata Ali bin Abi Thalib adalah wal afiyah. Apa afiyah? Sehat. Bapak-bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Ini nikmat terbesar nih. Kita masih sehat, alhamdulillah. Apa lawannya sehat? Sakit. Kapan kita merasakan nikmat sehat? Yaitu kalau kita sudah sakit. Kapan kita merasakan nikmat gigi? Kalau kita sudah ompong. Kalau copot gigi kita baru kita, Masya Allah, enak punya gigi itu. Tapi kita pernah nggak tasyakuran karena gigi kita enak? Kalau kita makan, yang dipuji apa? Enak ya makanannya, nikmat banget. Sesungguhnya makanan nikmat karena gigi kita sehat. Tapi kalau kita menemukan makanan enaknya, ya enak loh. Sebetulnya yang bikin enak itu karena gigi kita sehat. Coba gigi kita ada yang sakit satu saja, yakin tidak ada makanan yang enak. Betul? Maka biasanya nikmat sehat baru kita sadari kalau kita sudah maka nikmat ini harus kita jaga. Sehat kita harus jaga, dan kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan as-sihha wal afiyah. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang kelima di antara nikmat yang paling besar kata Ali bin Abi Thalib adalah wasitru. Apa sitru? Ditutupi aib-aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan Allah buka aib kita, kata ulama, maka yakin tidak ada satu orang pun yang akan bersahabat dengan kita. Tapi Allah masih tutup aib-aib kita. Maka jangan bongkar aib kita yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tidak mau aib kita dibongkar oleh orang lain, maka kita juga tidak boleh bongkar aibnya saudara-saudara kita. Karena Allah sudah tutupi, maka kita jangan bongkar aib-aib orang lain. Kecuali memang orang-orang yang harus dibongkar kejahatannya. Ya. Seperti Fir'aun, pemimpin-pemimpin jahat yang sudah menzalimi banyak manusia, memang harus dibongkar kejahatannya di pengadilan misalnya. Ya tidak boleh di pengadilan. Coba kamu bicara tentang saksi datangkan tentang penjahat ini. Maaf hakim, saya tidak mau bicara karena ini adalah ditutup aibnya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu wajib untuk memberikan keterangan yang akan membuktikan membongkar kejahatan orang itu. Tetapi secara personal, pribadi-pribadi, tidak boleh kita lancang untuk membicarakan aib dan kekurangan orang lain. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang keenam yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kata Ali bin Abi Thalib, adalah wal ghina 'anin nas. Selalu merasa cukup dari apa yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak membutuhkan kepada orang lain, tidak tergantung kepada orang lain. Fi umuri dunia, dalam urusan dunia. An Anas radhiyallahu an, dari Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yaqulu rabbukum fil haditsil qudusi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam hadis qudsi. Bukan ayat ya, bukan Al-Quran, tapi hadis qudsi. Ya bena Adam, wahai anak cucu Nabi Adam, tafarraq li ibadati, fokuslah kamu beribadah kepadaku, amla qalbaka ginan, niscaya aku penuhi jiwamu dengan kecukupan. Ya wahai anak cucu Nabi Adam, fokus ibadah kepadaku, niscaya aku akan penuhi jiwamu dengan kecukupan. Wa amla yadaika rizqan, dan aku penuhi kedua tanganmu dengan rezeki. Ya beradam, wahai anak cucu Nabi Adam, la tuba'id anni, jangan engkau jauh dariku. Jangan jauh dariku, amla qalbaka faqran, kalau kamu jauh dariku, niscaya aku akan penuhi jiwamu dengan kemiskinan, dengan kefakiran. Wa amla yadaika syughlan, dan aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan.
sibuk tapi tidak produktif, sibuk tapi tidak bermanfaat. Rawahu Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan juga Wal Hakim dan Imam Al Hakim. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan 6 nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita dalam hidup ini dan juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita hitung, yang tidak bisa dihitung memang. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan kamu menghitung nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitung. Tapi yang di sini dihitung 6, ini kira-kira pokok-pokok daripada nikmat, ya, simpul-simpul nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita bisa selalu syukuri, kemudian kita jaga dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan dunia akhirat. Demikianlah jamaah sekalian, kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga menjadi ilmu yang barokah dunia akhirat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.